Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta komunikasi, hari ini kita bertemu di channel Redaksi Mustafa. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Pertama, kita akan bahas tentang komunikasi verbal. Menurut Social Science LibreText, komunikasi verbal adalah komunikasi yang mengacu kepada lisan dan tulisan. Artinya, ketika ada orang berbicara dan menuliskan sesuatu, maka dia sudah melakukan komunikasi verbal. Setiap hari kita senantiasa menggunakan komunikasi verbal dalam aktivitas kita, mulai dari yang sifatnya privat atau pribadi sampai kepada yang sifatnya publik atau diketahui oleh banyak orang. Maka tidak bisa dilepaskan kehidupan kita dari komunikasi yang sifatnya verbal ini. Lalu apa sebenarnya ciri-ciri dari komunikasi verbal? Pertama, komunikasi verbal itu ciri-cirinya adalah bahwa dia menggunakan media. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan pada beberapa waktu yang lalu, bahwa komunikasi salah satu unsurnya itu adalah menggunakan media. Maka ketika kita memakai komunikasi verbal sebagai saluran komunikasi kita, maka kita juga akan menggunakan media. Medianya bisa saja dalam bentuk media elektronik seperti telepon, handphone, atau misalnya media sosial, atau juga menggunakan mulut kita untuk berbicara dengan orang lain. Yang kedua, ciri yang kedua dari komunikasi verbal itu adalah menggunakan kata-kata yang terdiri dari satu atau lebih bahasa. Jadi kita dalam menyampaikan pesan menggunakan komunikasi verbal menggunakan bahasa tertentu, apakah itu bahasa daerah atau bahasa resmi atau bahasa asing. Jadi dengan kita menggunakan bahasa, lawan bicara kita akan mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Nah, oleh karena itu, maka perlu kita mempelajari, mengenali tata bahasa, apapun bahasa yang kita gunakan. Karena dengan kita mengetahui tata bahasa, maka kita akan dapat mengerti, memahami, sehingga kemudian kita juga bisa untuk mengatur dengan lebih baik bahasa seperti apa yang sebaiknya kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Syarat yang ketiga dari komunikasi nonverbal itu adalah bahwa dia melakukan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu artinya komunikasinya tidak hanya monolog, tetapi dia kemudian punya lawan bicara, dan lawan bicaranya suatu waktu bisa saja kemudian merespon secara langsung apa yang sedang dibicarakan oleh komunikatornya. Jadi ketika dalam posisi itu bisa saja kemudian seorang komunikator pada awalnya, berikutnya dia berperan sebagai komunikan karena komunikannya bicara merespon dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Nah, interaksi kita sehari-hari dengan teman, dengan keluarga, dengan dengan kolega, dengan siapapun itu, pasti kita setiap berbicara, lawan bicara kita juga akan merespon balik apa yang sedang kita bicarakan. Apakah dia menanggapinya dengan setuju? Apakah dia menanggapinya dengan tidak setuju? Apakah dia menanggapinya dengan gurauan, serius, dan lain sebagainya? Itu tercermin dari bahasa-bahasa verbal yang disampaikannya kepada kita. Yang berikutnya menjadi syarat dari komunikasi nonverbal itu biasanya adalah bahwa komunikasi nonverbal komunikasi verbal itu sangat dipengaruhi oleh aspek nonverbal. Jadi misalnya ketika orang sedang marah, maka dia kemudian meninggikan suaranya, dan kemudian wajahnya memerah. Wajah memerah itu adalah aspek nonverbal, bentuk komunikasi nonverbal. Sehingga ketika ada orang sedang suaranya tinggi, dia mengucapkan dengan nada yang keras dan kemudian
matanya memerah atau wajahnya memerah, maka itu adalah tanda-tanda orang sedang marah. Atau kemudian ketika orang suaranya sudah melemah, lalu kemudian dia menguap, kita bisa memahami bahwa dia sedang mengantuk, dalam posisi mengantuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan kita. Nah, 4 aspek inilah yang kemudian menurut Social Science LibreText menjadi aspek dari komunikasi verbal. Sehingga dengan demikian, kalau kita lihat dari 4 aspek ini, kita akan lebih memahami bahwa tidak mudah sebenarnya menggunakan komunikasi verbal, karena dia akan sangat tergantung kepada kemampuan, kecakapan kita untuk berbahasa, ketepatan kita memilih media, dan juga kemudian kemampuan kita untuk menggunakan tanda-tanda nonverbal sebagai upaya untuk mempengaruhi lawan komunikasi kita. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.